Shalom, hari ini kita belajar lagi tentang kesalahan seorang ayah. Jadi ini dalam series ini ya, kesalahan ayah-ayah di dalam Alkitab, yang mana kita bisa belajar dari kesalahan mereka, agar kita sebagai ayah, terutama yang laki-laki, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kita tidak harus mengalami hal yang buruk karena menjadi ayah yang tidak baik. Hari ini ketika kamu mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan ingin kamu menjadi ayah yang lebih baik lagi. Dan memang tidak ada ayah yang sempurna dalam dunia ini, tetapi kita bisa menjadi ayah yang lebih baik lagi. Dan bagi yang belum menonton video-video sebelumnya, bisa nonton video-video sebelumnya. Dan hari ini kita lebih berfokus kepada kesalahan seorang ayah, yaitu tidak mendisiplinkan. Ya, kadang ada ayah-ayah itu yang lembek dan tidak mendisiplinkan anaknya karena terlalu sayang atau terlalu memanjakan sehingga tidak mendisiplinkan anaknya. Padahal anak itu perlu untuk didisiplinkan. Karena kalau tidak didisiplinkan, anak itu bisa melenceng kepada hal yang buruk. Seseorang kalau tidak ditegur kesalahannya, dia akan terus berada pada kesalahan yang sama. Jadi seperti lingkaran setan, dia akan terus melakukan kesalahan yang sama karena dia mungkin tidak sadar, tidak tahu apa yang dia perbuat itu salah ketika dia tidak ditegur. Disinilah peran seorang ayah untuk menegur anaknya apabila anaknya melakukan kesalahan. Nah, hari ini kita belajar dari seorang ayah yang tidak mendisiplinkan anaknya, yaitu adalah Imam Eli. Kita baca ayatnya ya di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Jadi Imam Eli ini punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Mereka ini dibilang sebagai orang yang dursila ya. Mereka mengambil lemak korban bakaran, terus mereka juga berzinah dengan perempuan. Dan kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Jadi Imam Eli ini tahu dosa-dosa anaknya. Dan di sini dikatakan yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Tuhan. Jadi perbuatan anak-anaknya yang tadi itu menghujat Tuhan. Tetapi di sini dikatakan tetapi ia tidak memarahi mereka. Garis bawahi kata tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli tahu anaknya berbuat hal yang jahat di mata Tuhan, melakukan hal yang salah, tetapi kesalahan Imam Eli di sini adalah dia tidak memarahi mereka. Ya, dia takut memarahi anaknya, atau dia nggak tega memarahi anaknya, atau dia terlalu memanjakan anaknya. Dan kalau kalian baca di Alkitab, kalau kita baca di Alkitab, kita tahu akhir hidup Imam Eli seperti apa. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Dan jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Nah, jadi Imam Eli ini gagal dalam mendidik anak karena dia tidak mendisiplinkan anaknya. Dia tidak berani memarahi anaknya. Padahal suatu kesalahan itu harus ditegur. Kalau anak kita salah, kita harus menegur, kita harus mendisiplinkan. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Amsal 15 ayat 10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, tetapi siapa membenci kepada teguran akan mati. Jadi seperti kita tahu, kejahatan anak Imam Eli itu membawa kepada kematian. Dan karena Imam Eli tidak mau menegur, anaknya berjalan ke arah kematian dan mengalami hal yang tidak baik gitu ya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, sebagai ayah. Kita perlu menegur supaya mereka tidak datang ke jalan kematian. Jadi didikan yang keras itu perlu diberikan kepada orang yang meninggalkan jalan yang benar. Jadi kalau meninggalkan jalan yang benar, maka kita harus memberikan didikan yang keras. Lalu di Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Jadi kalau kamu mengasihi anakmu, kamu akan menghajar dia pada waktunya.
pada waktunya, yaitu ketika dia meninggalkan jalan yang benar, ketika dia melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang fatal, disitulah kamu perlu mendisiplinkan anakmu. Jadi mendisiplinkan anak itu bukan berarti dipukuli terus-menerus setiap hari gitu ya, no. Tetapi dikatakan di sini pada waktunya, yaitu pada waktu dia meninggalkan jalan yang benar. Ketika dia sudah melenceng begitu jauh, saat itulah kita perlu mendidik anak kita dengan keras. Katakan dengan menghajar gitu ya. Mengajar anak kita, mendidik, mendisiplinkan anak kita ketika dia melenceng daripada jalan yang benar. Disitulah tugas kita. Jadi perlu berhikmat juga ya dalam mendisiplinkan anak. Jangan sampai kita membuat anak kita itu ketika kita disiplinkan dia jadi dendam, marah, dendam dengan kita. Tetapi biarlah ketika kita mendisiplinkan, dia tetap merasa bahwa dia dikasihi. Dia tahu kita mendisiplinkan karena kita mau menyelamatkan dia, karena kita mengasihi dia, karena kita ingin dia menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita ingin dia memiliki masa depan yang baik. So, jadi perlu berhikmat juga dalam mendisiplinkan. Jangan sampai kita mendisiplinkan sampai anak kita cacat, patah tulang, atau segala macam gitu ya. Atau sampai membawa kepada kematian. Bukan seperti itu cara untuk mendisiplinkan, tapi dengan hikmat. Didisiplinkan, tapi dia tetap merasa dikasihi. Mungkin setelah didisiplinkan, bisa dirangkul, dipeluk. Intinya ketika kita mendisiplinkan, anak ini tahu yang dia lakukan itu salah, dan dia tahu kita mendisiplinkan dia karena kita mengasihi dia. Amin. Demikian sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.